Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini sukanya kalau sudah dandan pakai baju bersih, dia mau suaminya tiba-tiba mengerti keadaan dia, suka mau didatangin langsung. Jadi jangan pulang kerja, tiba-tiba taruh tas, mana makanan, saya capek, saya ngantuk, tidur. Istrinya sudah dandan tuh, itu sudah cukup perang gitu kan. Oh ini istri suami saya nggak perhatian, orangnya nggak romantis, orangnya nggak ini. Padahal karena tidak mengerti saja. Kalau pulang ke rumah, sudah ada lipstik di bibir, sudah minyak wangi, sudah pakai baju, letakin tas, layani dulu. Karena itu tujuannya. Dia mungkin tidak mau ucapkan. Jadi harus pengertian, dan itu hak istri, melayani biologis. Masuk dalam masalah ini adalah berhias, tapi dengan cara laki-laki. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku. Karena Allah berfirman, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maka Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran kepada kita, dia akan pakai minyak wangi yang istrinya suka. Dia akan menjaga bau badannya. Banyak suami kadang-kadang egois. Dia mau istrinya selalu wangi, tapi dia sendiri apeknya luar biasa, gitu kan? Ini nggak boleh. Mesti dia tahu. Ada sunnah Nabi SAW, disuruh potong kuku, disuruh potong kumis, disuruh cukur bulu ketiak, disuruh cukur bulu kemaluan. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari leher beliau sampai ke kaki. Maaf, dari kepala beliau sampai ke kaki. Di kepala seringkali beliau menggunakan cairan air yang wangi. Sampai kadang-kadang netes dari rambut Nabi SAW itu baunya wangi. Dan beliau meletakkan serbuk wangi dari leher sampai kaki. Yang beliau suruh istrinya meletakkan dari negeri Syam. Ya. Itu suruh letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Nabi SAW gemar selalu bersiwak selain pakai minyak wangi. Sampai beliau mengatakan, dicintakan dunia kepadaku karena adanya kaum wanita. Adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang dijadikan sebagai sahabat, adanya anak yang dibidik sehingga bisa masuk surga, anak perempuan, adanya saudari juga yang dilindungin. Saya dicintakan dunia, kata Nabi, karena ada wanita-wanita ini, ada ibu yang saya bakti, ada istri yang saya jadikan sahabat, ada anak yang saya akan didik sampai menikah, dan ada saudari yang saya lindungin. Gitu kan? Dan juga minyak wangi. Nabi SAW gemar dengan minyak wangi. Maka bapak-bapak juga harus begitu. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi buram warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya dan lembut baunya. Gitu kan? Laki-laki disuruh selalu. Maka kita wangi, bersih, memang itu perintah. Nabi SAW tidak pernah masuk rumah bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama, kecuali sudah menjaga bau mulutnya. Tidak pernah tidak bersiwak. Jadi harusnya begitu. Gitu kan? Ada suami dia tidak mengerti. Bau, pulang kerja, kemudian tiba-tiba dilihat istrinya sudah cantik, langsung saja mau main gauli. Padahal dia baunya luar biasa gitu. Istrinya nolak, neraka. Kan bahaya ini. Loh iya, daya ini suami neraka loh. Jadi istrinya kesian sambil layan sambil tutup hidung tuh. Ini nggak boleh ini. Harus ngerti. Makanya dalam Islam boleh berbohong dalam memuji pasangan. Misal, ibu-ibu mau suaminya mandi, begitu masuk kerja, sudah tahu dia akan mendekat, bilang, Masya Allah, belum mandi ada sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Jangan bilang, aduh bau, sana-sana mandi dulu. Nah, tersinggung dia, nggak bisa. Nanti kita bahas di karakter. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Maaf, walaupun orangnya pendek, kecil, tetap saja punya sifat kepemimpinan. Nggak bisa. Gini caranya. Kalau ibu-ibu bapak sekalian punya anak laki-laki sama anak perempuan, bedain begini caranya. Coba praktekin ya. Kasih makanan anak laki-laki kita dengan anak perempuan, tapi caranya ambil nasi itu sedikit lempar di hadapannya. Ini nak, makan. Kalau anak laki-laki, karena dia punya sifat kepemimpinan,
Dia tidak akan makan tuh, diambil sendok dibuang-buang nasinya. Dia rasa tercoreng kepemimpinannya. Dari kecil sudah begitu tuh. Anak perempuan kita kasih makan, nak, dimakan sama dia biasa. Tidak ada masalah buat dia. Jadi hati-hati dalam menghadapi pasangan, karena ada hal-hal yang seperti tadi kita lebih jelas masalah di karakter ya. Tapi ini contoh. Sama juga suami begitu, dia pulang rumah, istrinya lagi cuci baju, keringatan, gitu kan. Sama dia bisa bahasakan, Masya Allah, belum mandi sudah cantiknya begini. Apalagi kalau sudah mandi, nanti lari ambil handuk tuh. Dia mandi sendiri nanti. Kalau pasangan bilang, sebentar, jangan dulu, saya mandi dulu ya. Kasih waktu mandi. Jangan bilang, sudah saya nggak sabar. Nggak boleh. Karena sensitif dalam masalah biologis, jangan pernah biarkan ada celah. Saya bilang sama istri saya, jangan biarkan ada celah di mana nanti saya tidak suka sesuatu atau kau tidak suka sesuatu. Mungkin bau mulut, mungkin bau badan, mungkin bau baju. Jangan nih. Sensitif sekali. Orang kalau dalam masalah biologis ini sensitif segala-galanya. Gitu kan? Makanya harus hati-hati. Nabi SAW setiap masuk rumah pasti sikat gigi. Pasti pakai siwak maksud saya. Sampai beliau mau meninggal selalu pakai siwak. Selalu pakai serbuk-serbuk yang wangi. Beliau selalu menjaga. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW, bau wanginya tercium sampai 3 hari. Jadi saking wanginya Nabi SAW, saking gemarnya. Jadi memang harus begitu memang. Royal dengan masalah hal-hal seperti ini. Jadi pasangan nyaman. Ya. Juga banyak hadis Nabi SAW yang berbunyi, hati-hati dalam masalah adab-adab jima ini. Nanti akan kita bahas kalau tidak salah di poin ke-18 atau nanti ada sebentar ada kiat ke-18. Masalah nikmatilah pasanganmu diantaranya adalah dalam masalah biologis. Nanti kita akan bahas masalah itu insya Allah.